Terus, Rino, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, oke ya. Oke, kita mulai saja ya. Eh, Berarti malam ini kita bahas tentang quadratic equation ya. Oke. Ya, oke. Tapi sebelumnya eh, kita bahas ya. Ada beberapa poin penting. Sebenarnya kalau eh, berbicara tentang quadratic equation itu ada beberapa basic konsep atau key ideas yang harus yang sudah menjadi eh, prasyarat ya. Ya. Saya dulu ya. Oke, quadratic equation ya. Jadi di quadratic equation itu yang namanya kuadratik berarti pangkat tertinggi dari variabel yang dilibatkan itu adalah berpangkat dua ya. Dia Iya. dia berpangkat dua. Jadi quadratic equation ya. Atau sering disebut sebagai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Di SMP sebenarnya juga sudah didapatkan sebenarnya ini ya. Mm-mm. Sudah didapat. Jadi di persamaan kuadrat itu kalau misalkan persamaan kuadratnya itu dalam variabel x ya. Jadi Ya. dalam X berarti bisa dituliskan secara general ya. Jadi secara general itu eh, kita punya bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini sama dengan 0. Jadi di sini ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien ya. Jadi di sini eh, merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari parameternya adalah berpangkat 2. Ya. Jadi makanya persamaan kuadrat. Nah, di sini eh, ada koefisien. Jadi ada koefisien x kuadrat dalam hal ini adalah a ya. Dalam hal ini adalah a. Kemudian ada koefisien x dalam hal ini adalah b dan ada konstanta. Jadi a, b, c ini bisa diisi oleh bilangan-bilangan real ya. Oke. Jadi melibatkan koefisien bilangan real. Akan tetapi harus diingat bahwa eh, khusus untuk yang koefisien berpangkat 2 A-nya itu disyaratkan tidak boleh nol. Ini pemahaman secara teoritisnya. Nah, kenapa A-nya tidak boleh nol? Karena pada saat A-nya nol ini kan eh, justru ini suku ini nggak ada, bukan lagi persamaan Ya. kuadrat, menjadi persamaan eh, eh, linear ya. Dalam hal ini dia pangkatannya berpangkat satu. Jadi polinom berpangkat satu jadinya kalau A-nya nol. Jadi ini harus dipahami. Nah, tentunya sebelum kita melangkah ke sini ya, ada beberapa hal mendasar yang harus dipahami sebelum bagaimana mencari solusinya. Jadi contoh di Ya. sini akan banyak melibatkan yang namanya ekspansi ya. Jadi contoh misalkan ya kita punya eh, 2x dikali dengan x tambah satu ya. Ini harus memahami bentuk ekspansinya. Misalkan ini kalau diekspansi atau dijabarkan itu kan berarti setiap suku ya, setiap suku itu Ya. kita kalikan masing-masing ya. Jadi di sini berarti di sini Dua dua x x kuadrat dikalikan dengan x berarti kita akan peroleh dua dua x x kuadrat. Kemudian yang plus lainnya dua x. berarti dikali dengan satu ya. Nah, ingat bahwa di sini adalah plus satu berarti dua x dikali positif satu jadi adalah dua x. Dua x. Ya. Jadi akan banyak melibatkan seperti itu. Jadi yang di ruas kiri, yang di ruas kiri adalah eh, merupakan bentuk penjabaran dari di ruas kanan. Jadi di ruas kanan ini adalah bentuk ekspansi atau perluasan dari yang di sebelah kiri.
Nah, di sebelah kiri kalau kita perhatikan sebenarnya adalah melibatkan hukum distributif, ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah melibatkan distributif, ya, hukum distributif. Ya, yang di sini adalah bentuk ekspansinya atau bentuk penyebaran daripada di luas kiri. Nah, kita akan banyak terlibat di situ, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu eh, yang harus juga diingat, ya, ada namanya bentuk eh, bentuk perkalian faktor istimewa, misalkan bentuk penyebaran dari A kuadrat, ya, dikurang B kuadrat. Nah, ini kalau dijabarkan kan jadinya sama dengan A ditambah B dikali dengan A kurang B. Jadi dua A min B ya. Ya, jadi bentuk-bentuk ini paling tidak harus di luar kepala, ya. Jadi ini akan sangat berguna pada saat melibatkan bentuk selisih kuadrat, ya. Nah, jadi ini dinamakan sebagai difference of perfect square. Jadi kalau Oh ya, bentuknya, DOP sih. ya betul. Jadi yang bentuk di sebelah kiri ini kalau kita faktorisasi atau kita jabarkan menjadi faktor-faktor linearnya itu menjadi A tambah B kali A kurang B. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau kita bekerja di persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat, sebenarnya kalau kita faktorkan itu adalah kita faktorkan menjadi bentuk linearnya. Jadi ada bentuk faktor-faktor linear, ini ya. Jadi kalau dia bentuk-bentuk faktor linear yang semula dia dari berpangkat dua, kita akan reduksi menjadi berpangkat satu. Jadi semua di sini variabel yang terlibat sudah pangkatnya sudah berpangkat satu semua. Ya, jadi seperti itu logik berpikirnya. Sudah bisa kira-kira dipahami filosofi berpikirnya, ya? Yang sini masih aman. Aman, ya? Nah, Ya, aman. hal ini yang harus ini. Jadi harus dipahami tentang bentuk hukum distributif, kemudian difference of perfect square, kemudian filosofi berikutnya, konsep berikutnya yang harus dipahami itu adalah terkait dengan mencari solusi. Ini kan sebenarnya kita kalau ada persamaan seperti ini, ya. Jadi memahami ini sebenarnya adalah kita mencari berapa nilai X yang memenuhi bentuk ini kan. Karena arahnya sebentar mencari X. Kalau persamaan Iya. kuadratnya X, pasti arahnya mencari X-nya solusinya berapa, gitu. Nah, tentunya kalau ini dijabarkan menjadi faktor linearnya, kita akan ketemu bentuk, misalkan ada bentuk untuk setiap. Jadi ini kuantor universal, ya, untuk setiap dibacanya untuk setiap misalkan M, N ini adalah bilangan real, maka kalau eh, maka ini mengakibatkan bahwa M dikali N itu sama dengan nol. Maka ini ada dua kemungkinan, ya. Jadi sebentar pada saat bentuk kuadrat ini difaktorisasi, ya, Mhm. difaktorkan atau dijabarkan ke dalam bentuk faktor-faktor linearnya, maka kita kan ketemu yang masing-masing berpangkat satu, ya. Seperti ini tadi, ya, contohnya, ya. Ini kalau Iya. dijabarkan ke dalam bentuk faktor-faktor linearnya, maka kita kan ketemu faktor-faktor yang berpangkat satu. Sama juga dengan ini Mhm. dijabarkan jadinya kita ketemu eh, yang faktor-faktor yang berpangkat satu. Nah, artinya apa? Nah, tentunya untuk mencari solusinya kan nanti bentuk ini kan jadinya seperti ini. Kita kan ketemu bentuk kayak gini. Berarti Iya. eh, perkalian kedua faktor linearnya itu sama dengan nol. Nah, tentunya untuk mencari solusinya, ini solusinya adalah berarti kita akan peroleh bahwa M-nya sama dengan nol, ya, atau M-nya sama dengan nol. Jadi hati-hati, Iya. ya, menggunakan karena jangan sampai berpikir bahwa M M-nya keduanya harus nol. Enggak, salah satunya saja. Makanya pakai eh, penghubung kata atau, ya, disjungsi Oke. bukan. Makanya nah, ini yang menjadi eh, dasar penting, ya, Iya. ini. Sudah ada gambaran, ya? Aman. Ya, ada. Oke, nah sekarang
kalau sudah dipahami bentuk hukum distributif, kemudian bentuk eh, perfect square tadi, ya selisih dari kuadrat dua buah selisih kuadrat ya. Kemudian sudah dipahami bahwa kalau sebentar didapatkan faktor-faktornya bahwa maka salah satunya harus nol ya. Nah, Ya. sekarang berikutnya ya, kita harus tahu bagaimana cara mencari solusinya gitu ya, solusinya. Oke, saya lihatkan dulu contoh ya. Saya kasih contoh. Saya kasihkan contoh gimana. Sebagai contoh ya, sebelum kita masuk bagaimana mencari solusinya ya. Ini misalkan supaya lebih memahami bentuk yang di atas ya. Nah, ini Ya. eh, sebagai contohnya ya. Nah, jadi eh, kalau kita perhatikan bahwa bentuk kuadrat itu sebenarnya bisa diekspresikan dalam bentuk geometri. Ya, jadi Hmm. eh, kalau kita lihat di sini ya, yang bentuk satu ini kan menggunakan diagram untuk menjabarkan ekspresi yang ada gitu. Ya, bisa Ya. dibayangkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau bisa secara langsung ya. Kalau kita lihat bahwa untuk menjabarkan yang pertama ini, nah itu kan bisa saja dikalikan masuk ya, dikalikan langsung masuk seperti Hmm. itu. Jadi bisa saja nanti kita gunakan bantuan visualisasinya ya. Nanti kalau penjabarannya bentuk aljabar dari X dikali X tambah 2 itu kalau kita jabarkan secara langsung ya pakai prinsip tadi bahwa setiap suku itu dikalikan ke bentuk yang dalam kurung tadi. Berarti X dikalikan dengan X, kemudian di sini adalah X dengan positif 2. Berarti kita akan peroleh X dikali X ya, Hmm. berarti X kuadrat ditambah dengan positif 2X. 2x. Nah, seperti itu kalau langsung kita terapkan hukum distribusi. Ya. Disebut. Nah, sekarang sebenarnya bentuk ini adalah kita bisa representasikan dalam bentuk ini. Jadi kita bisa, kalau kita representasikan secara bentuk geometri, berarti eh, X kuadrat ini bisa dinyatakan sebagai sebuah persegi, ya, sebuah persegi yang mempunyai panjang sisi X. Jadi bisa direpresentasikan bahwa ini itu bisa diperoleh, jadi X kuadrat ini bisa menyatakan sebagai luasan. Ya. Itu maksudnya. Jadi bisa saja saya membentuk sebuah square ya, sebuah persegi untuk mendapatkan X kuadrat toh. Berarti saya bisa Hmm. membentuk sebuah persegi yang panjang sisinya X. Ini kan kalau panjang sisinya X, otomatis luasnya ini adalah representasinya adalah X kuadrat. Ya. Nah, berarti saya butuh 2X. Nah, berarti untuk membuat 2X ini, kalau kita representasikan dalam bentuk representasi geometri, berarti eh, ini kan di sini pasti panjangnya X ya. Berarti bisa Hmm. direpresentasikan sebagai sebuah persegi panjang yang panjang sisinya X dan panjang sisinya 2. Berarti sisanya adalah yang di sini. Ya. Jadi ini pasti panjang sisinya X kan? Yang di Ya. sini panjang sisinya 2. Maka dengan sendirinya bahwa luasan ini pasti 2X. Gitu. Nah, artinya berarti bentuk representasi dari X kali X tambah 2 itu berarti sama saja X kuadrat ini ditambah yang ini. Berarti sama saja dengan X kuadrat ditambah dengan 2X. Itu secara geometrinya. Ya. Jadi bisa divisualisasikan. Paham sampai sini ya Paham. representasinya. Nah, ini sama saja yang bagian B sama juga. Jadi kita bisa langsung jabarkan. Berarti bentuk X tambah 3 dikali X tambah 1. Kalikan saja setiap suku. Ya. Hmm. Berarti ini bagian A.
Berarti bagian B itu kita punya, kalau kita langsung terapkan perkalian suku-sukunya ya, bisa langsung. Berarti Ya. dikalikan masuk saja. Berarti X dengan X, kemudian X dengan satu, positif satu kan. Nah, berarti yang ini sudah dikalikan ke sini. Berarti sisa yang positif 3. Berarti positif 3 dikalikan ke X, kemudian positif 3 dikalikan ke satu. Tidak ada lagi suku yang tersisa. Berarti kita uraikan menjadi X kali X adalah X kuadrat. Ya. Kemudian X kali positif satu berarti positif X. Kemudian ditambah dengan 3 kali X berarti 3X. Ditambah dengan 3 kali satu berarti positif 3. Berarti ini penjabarannya adalah X kuadrat. Jadi ingat, kalau kita menjumlahkan bentuk aljabar berarti kita jumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Jadi Hmm. suku-suku yang sejenis itu kayak X tambah 3X. Ini kan dia sejenis karena pangkatnya setara ya. Jadi X Ya. kuadrat tidak ada pasangannya dengan X kuadrat berarti tetap tuliskan X kuadrat. Kemudian di sini adalah suku yang setara, sukunya sama ya sejenis. Berarti X tambah 3X jadinya adalah 4X. Ditambah dengan 3. Nah ini. Nah ini kalau representasikan di dalam bentuk visualisasi geometri berarti bentuk setiap sukunya ini bisa dinyatakan sebagai eh, luasan. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Bisa dinyatakan sebagai luasan. Nah berarti ini kita bisa bentuk dari sebuah persegi persegi ya dengan panjang sisinya X. Nah, berarti kalau kita representasikan berarti bentuk yang X kuadrat ini adalah representasi dari sebuah persegi yang panjang sisinya X. Berarti adalah luasannya berapa? Ya X kuadrat. Nah, kemudian yang 4X ini ya, kita bisa bentuk dari eh, Tiga. merupakan 3X tambah X kan? Ya. Ini berarti kalau di sini panjangnya X ya, di sini X atau masih di sini X dong. Kalau di sini satu berarti luasan yang bagian ini itu adalah X sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini, kalau di sini adalah satu ya, ini satu, ini juga pasti satu, ini juga pasti satu. Kalau di sini tiga, kan ini sejajar juga pasti tiga. Maka luasan yang ini adalah tiga, tiga satuan luas. Nah, berarti yang tersisa ini, karena di sini panjangnya X, maka di sini juga pasti X. Berarti luasan yang ini adalah X, 3X. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semua, jadi yang luasan semua ini merupakan representasi dari bentuk perkalian X tambah 3 kali X tambah satu. Berarti jadinya adalah ini X kuadrat tambah 4X tambah 3. Bisa ya? Bisa. Nah ini sama dengan yang bagian C representasinya ya. Ini sama. Ya, tapi kalau ini dijabarkan ya, ini dijabarkan kalau kita kerjakan secara aljabar ya kayak gini ya. Berarti yang X tambah 4 kuadrat itu kan sama saja ekspresinya dengan X tambah 4 dikali dengan X X tambah. tambah. Nah, ini bisa langsung dijabarkan pakai yang ekspresi aljabar. Berarti X kali X dan seterusnya. Ini dengan ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, berarti kalau kita jabarkan, kita akan peroleh X dengan X berarti X kali X berarti X kuadrat. X dikali dengan positif 4 berarti positif 4X. 4 dikali positif 4X berarti 4X. Positif 4 kali positif 4 berarti plus 16. Ini kalau kita uraikan, sederhanakan berarti X kuadrat tambah 8X tambah. 16. Nah, ini representasi dari, jadi X tambah 4 pangkat 2 kalau kita gambarkan dalam bentuk visualisasi geometri berarti eh, kita akan mempunyai luasan sebuah persegi ya. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai sebuah persegi yang panjang sisinya X ya. Berarti di sini adalah X kuadrat, berarti tentunya luasan yang ini adalah X kuadrat. Kemudian yang suku yang 4X ini berarti sebuah persegi panjang
yang salah satu panjang sisinya X dan panjang sisi lainnya 4. Berarti kan bisa direpresentasikan dari sini. Kalau ini X berarti juga X dong. Berarti ini adalah 4X. 4X, kalau di sini 4, panjangnya 4, ini 4, ini juga 4, berarti di sini 16. Berarti di sini 16. Nah, berarti kalau ini sejajar berarti di sini X, berarti di sini adalah bahasanya adalah X. Jadinya seperti ini. Ya. Ada ya? Ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengekspansi atau menjabarkan sebuah ekspresi. Jadi, nah sekarang kalau sudah ada pemahamannya di situ, nah sekarang kita akan masuk bagaimana mencari solusinya. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya sekarang kan how to solve. Ini kan pertanyaannya sekarang. Jadi bagaimana mencari solusinya untuk X dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah tentunya ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Ya. Jadi ada beberapa metode ya. Jadi untuk AX kuadrat ya, bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk mencari solusinya itu eh, ada beberapa metode. Jadi ada yang namanya metode pemfaktoran ya, faktorisasi. Yang kedua itu ada namanya metode melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat. Ya. Sebenarnya metode ketiga ada namanya menggunakan rumus. Sebenarnya itu completing square juga. Ya. Jadi ini disebut sebagai faktorisasi dan melengkapkan kuadrat. Nah tujuannya apa? Di sini adalah untuk mencari untuk mencari nilai X. Ya. Jadi ada dua cara ya. Meskipun yang ketiga ada juga yang menggunakan formula ya, menggunakan rumus. Jadi karena di sini koefisien yang terlibat itu adalah ABC, maka ini sering disebut sebagai ABC formula. Ya. Tapi sebenarnya ini perluasan dari melengkapkan kuadrat. Ya. Ini mungkin Ya. sudah dibahas mungkin di sekolahnya ya. Sudah. Nah, oke kita mempermantap lagi kalau gitu ya. Nah, sekarang Ya. kita lihat yang faktorisasi. Yang faktorisasi. Yang pertama kita lihat yang metode faktorisasi. Nah, jadi metode faktorisasi itu eh, misalkan ya. Jadi misalkan kita punya bentuk persamaan kuadrat, misalkan kita lihat secara umum ya, secara general ya. Misalkan kita punya AX kuadrat. Jadi kita punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka faktorisasi tadi itu ya tujuannya adalah kita pecah bentuk ini, kita ubah bentuk kuadrat ini menjadi perkalian faktor-faktor linear. Ya, jadi dari pangkat 2 kita ubah menjadi faktor linearnya. Gitu. Berarti konstruksinya itu ya, konstruksinya berarti kita akan ubah, ini diubah ke bentuk perkalian linear. Jadi misalkan eh, kita ubah menjadi, ini saya bagi bagi beberapa kasus ya. Jadi misalkan untuk kasus A sama dengan 1 misalkan.
Jadi untuk case-nya sekarang kan bisa saja di sini A-nya tidak satu ya. Jadi untuk kasus A sama dengan satu kan otomatis eh, dia akan berubah X kuadrat ya. Akan berubah X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan nol. Kasus yang kedua, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan satu? Untuk kasus pertama ya, untuk kasus yang pertama ini bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan nol, berarti kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian faktor-faktor linear ya. Misalkan. Jadi ini akan kita ubah menjadi X ditambah M misalkan dikali dengan X ditambah N sama dengan nol. Jadi bentuk ini ya, bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan itu kita akan ubah menjadi bentuk X tambah M kali X tambah N. Di mana Hmm. M dan di sini adalah merupakan bilangan-bilangan real gitu. Nah, tentunya kalau kita ekspansi bentuk ini, kita akan mendapatkan sebuah bentuk kesamaan gitu, ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa kalau misalkan X ini yang dijabarkan, ya, jadi bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan ini kita samakan ya, X tambah M dikali dengan X tambah N. Ini sama dengan nol. Nah, tentunya kalau kita jabarkan ini ya, eh, dengan memampatkan yang tadi bahwa kita ekspansi suku-sukunya ya, seperti cara ini tadi ya. Hmm. Berarti kita akan lihat bahwa di ruas kiri itu kita tuliskan tetap X kuadrat tambah BX tambah C. Kita akan peroleh di ruas kanan berarti ini kan kali semua ini. X kali Hmm. X, kemudian ini ke sini ya. Kemudian ini, kemudian ini ke sini. Nah, berarti kita akan peroleh bahwa X kuadrat ya, ini ya terdapat suku ini ya MX ya. Hmm. Di sini muncul suku MX. Ada suku yang sejenis, kita bisa terapkan hukum distribusi ya. Berarti suku yang sejenisnya adalah X kan. Berarti saya bisa tulis bahwa M tambah N kali X. Bisa ya. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, kemudian suku konstantanya di sini kan M kali N. Oke. Sisa yang konstannya kan M kali N. Ini sama dengan nol. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu relasi. Jadi bentuk ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, berarti koefisien-koefisien yang bersesuaian itu akan bernilai sama dong. Nah, kalau berarti kita bisa lihat bahwa tentunya koefisien yang bersesuaian itu harus sama. Koefisien X kuadrat kan sudah sama nih. Berarti koefisien X-nya itu ini. Berarti di sini kita bisa pola bahwa ini sama dengan ini dong. Ya. Kemudian selebihnya M kali N itu harus sama dengan konstantanya. Nah, jadi di sini kita bisa dapat logik berpikirnya bahwa berarti kalau kita punya bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C, ini bisa difaktorkan menjadi X tambah M kali X tambah N. Berarti ketentuannya itu bahwa M kali N, M tambah N itu harus sama dengan B. Kemudian M kali N itu harus sama dengan C. Gitu. Bisa kira-kira. Bisa. Nah, jadi kalau kita perluas lagi bahwa ini sama saja kita mencari faktor-faktor dari sebuah bilangan gitu. Jadi kalau dia dijumlahkan misalkan nilainya B dan kalau dia dikalikan misalkan nilai C ya. Jadi bentuk ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini dengan ketentuan seperti ini. Nah, supaya lebih jelas ya, saya kasih contoh misalkan. Misalkan kita pengen eh, selesaikan ini, faktorkan ya. Sebagai contoh, misalkan ya. Misalkan faktorkan
bentuk kuadrat dari X kuadrat ditambah misalkan 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, nah berarti kita lihat koefisien, nanti kita akan bekerja bagaimana kalau kasusnya hanya tidak satu. Nanti kita lihat, kita akan perluas ke sana. Kita bekerja dulu di koefisien X kuadratnya atau yang sama dengan satu. Nah, berarti kalau kita pengen jabarkan ini, berarti bentuk ini kan ditransfer menjadi X tambah M kali X tambah N kan? Ya. Nah, berarti dari sini kan bisa diperoleh bahwa di sini koefisien A-nya itu sama dengan positif satu. Di sini koefisien X-nya, B-nya itu sama dengan positif 6. Enam. Di sini konstantanya itu C-nya sama dengan 8. Nah, berarti kalau bentuk ini difaktorkan, ini kita harus ubah menjadi bentuk X tambah N kali X tambah N. Nah, artinya cari dua buah bilangan ya. Jadi, kalau saya jumlahkan kedua bilangan itu, hasilnya adalah koefisien X. Kan ini B kan koefisien X, tak? Ya, Kemudian kalau kedua bilangan itu saya kalikan, hasilnya hasilnya adalah 8. konstantanya. Kan gitu. Berarti Iya, kalau saya jumlahkan kedua bilangan itu hasilnya adalah positif 6. Oke? Nah, kasus yang berikutnya, kalau saya perkalikan kedua bilangan itu hasilnya harus positif 8. kan Nah, berarti cari faktor-faktornya 8 ya, kalau dijumlahkan hasilnya 6. Kira-kira berapa? Jadi 2 dan 4. 2 dan 4. 4. Nah, kenapa 2 dan 4? Kira-kira kenapa bisa sampai menyimpulkan bahwa dihasilkan Secara sebutan FPP-nya aja kan 68 itu kan dapat di 2. Nah, kalau dari 2 itu sendiri, sedangkan buat ke 6 itu nambah 4. Kalau ke 8 dikali 4 berarti 2 dan 4. atau bisa juga seperti ini ya. Jadi 8 itu kan saya bisa dihasilkan dari perkalian. Kita bekerja di yang perkalian positifnya dulu ya. 1 kali 8. Ini adalah 2 kali 4. Tidak ada lagi tak? Iya, enggak ada. Ini faktor yang keduanya positif. Kita harus ingat bahwa 8 itu kan bisa saja saya dapatkan dari perkalian dua buah bilangan positif atau perkalian Negatif-negatif. negatif. Berarti bisa juga dari -1 kali -8. Kemudian bisa juga dari -2 kali -4. 4. Nah, ini adalah semua faktor-faktornya 8. Akan tetapi kita cari yang kalau kedua faktor tersebut dijumlahkan, hasilnya 6. Ternyata yang memenuhi adalah 2 dan 4. Berarti di sini adalah 2 dan 4. Sini 2 kali 4. Nah, berarti ya gunakan yang tadi. Ya. X tambah M kali X tambah N. Berarti X kuadrat. Berarti dari situ kita bisa peroleh bahwa eh, ini ya. Eh, Jadi X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0 itu sama dengan X tambah M-nya. X tambah 2 bisa 2. 4 terserah karena sifatnya dia komutatif ya. Berarti X bisa tambah 2. X nah, tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. Ya. Ya, Jadi sebenarnya ada langkah ini sebenarnya ada ada apa namanya? Ada satu step yang dihilangkan sebenarnya untuk menuju ke sini. Step yang mana yang hilang? Yang distributifnya. Jadi yang ini itu adalah X kuadrat ditambah ini kan bisa ditulis jadi 4 ya. 4X ditambah dengan 2X tambah 8 sama dengan 0. Jadi dari mana 4 dan 2? Dari sini. Dari sini kita mainkan. Ya. Nah, berarti
kalau kita lihat, kalau kita faktorkan yang sama ini dengan ini ya, jadi ini bentuk ini saya bisa tulis menjadi X kali X tambah 4 ya. Ini yang langkah yang dihilangkan ini. 4 ditambah dengan 2 dengan 8 kan punya faktorisasi yang sama kan? Mm. Berarti saya bisa tulis 2 kali X tambah 4 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat bahwa ada faktor yang sama ya. Ini. Jadi faktor X tambah 4 dan X tambah 4. Nah, kita terapkan, eh, kita bisa gabungkan ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa X tambah 2 kali dengan X tambah 4 sama dengan 0. Sama ke sini. Ya. Kira-kira bisa ya. Iya. Ya, jadi kuncinya tadi kalau kita berbicara faktorisasi ya, faktorisasi kuadrat itu berarti ingat saja tadi bahwa koefisien untuk yang koefisien X kuadratnya 1 berarti B itu koefisien X itu menyatakan penjumlahan dua buah bilangan. Anggaplah M dan N misalkan. Kemudian konstantanya itu menyatakan perkalian dari kedua bilangan yang sebelumnya dijumlah. Jadi C itu menyatakan faktor-faktor dari bilangan tertentu. Gitu ya. Sekira jelas sampai sini ya. Iya, jelas. Nah, oke, kita saya kasih latihan lainnya. Misalkan eh, saya kasih contoh lain misalkan ya. Misalkan yang ini yang pertama ya. Misalkan yang kedua. Faktorkan bentuk X kuadrat dan 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, kira-kira faktorisasinya seperti apa? 12. Berarti kalau kayak gitu, 6 dan 2, 4 dan 3. Berarti dua-duanya, apa itu namanya? Bilangannya tuh sama-sama negatif. Mm-mm. Dan jadinya X min 4 kali X min 3. Ya betul. Ya. Jadi otomatis kalau sudah terbangun anunya itu intuisinya akan jalan sendiri tuh. Jadi kalau sudah terbangun ini, ya otomatis tidak mesti harus diuraikan seperti ini karena langsung terbangun intuisinya itu. Ya, jadi ini kan kita lihat bahwa koefisien x kuadrat itu 1 ya. Jadi di sini adalah A-nya sama dengan 1. Koefisien x di sini adalah min 7 dan konstantanya di sini adalah 12. Nah, artinya eh, kita mencari bilangan yang apabila dijumlahkan, dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 7 dan apabila dikalikan kedua bilangan itu hasilnya adalah 12. 12. Nah, dengan sendirinya kan oh berarti minus 3 dan minus 4 ya. Berarti kita Ya, peroleh wah, oh berarti minus 3 minus 4 minus 3 minus 4. Nah, berarti kalau begitu bentuk ini itu sama saja dengan x kuadrat dikurang 7x ya, dikurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Ini sama saja x kurang 3 dengan x kurang 4 sama dengan 0. 0 ya. Itu dengan sendirinya intuisi terbangun kalau sudah terbiasa itu. Ya. Nah, itu untuk yang apa namanya? Yang koefisien x kuadratnya 1. Nah, tetapi konsep bagaimana kalau kita perluas bagaimana kalau koefisien x kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Ini kan tadi 1 ya. Kan Hmm. tadi 1. Nah, otomatis kita pakai logik berpikir yang tadi. Berarti kalau koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1 ya, kita harus menjadikannya merubahnya sedikit harus dijadikan 1 kalau bukan 1 ya. Jadi
Yang kedua untuk kasus yang A-nya tidak sama dengan satu. Ya. Nah, untuk kasus yang A tidak sama dengan satu, ya. Jadi yang kedua itu untuk A tidak sama dengan satu, berarti kan kita punya bentuknya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, tentunya tadi kan kalau untuk X sama dengan satu kan langsung saja X tambah M kali X tambah N kan. Nah, Ya, ini kita sedikit modifikasi, ya. Kita sedikit modifikasi. Jadi ini kita akan ubah menjadi eh, jadi koefisien X kuadrat ini, ya, kita jadikan satu. Berarti harus dibagi A toh. Berarti ini akan ya. kita ubah menjadi bentuk 1 per A dikali dengan AX, ya, ditambah M dikali dengan AX ditambah N sama dengan 0. Jadi yang membedakan tadi ini, ya, ini. Dan tadi kan kalau X sama dengan satu kan ini nggak ada, ini nggak ada. Karena tetap satu bagi satu kan satu, ya. Tapi kalau untuk yang tidak sama dengan satu, dirubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, tentunya kalau kita jabarkan ini, ya, yang tadi kalau dijabarkan kan kita punya bentuk kesamaan, ya, kesamaan luas kiri luas kanan, kita bisa simpulkan bahwa koefisien X itu sama saja M tambah N. Sedangkan C itu sama saja dengan M kali N. Nah, ini juga kalau dijabarkan, ya, kita akan temukan bentuk bahwa eh, M kali N-nya itu menyatakan apa dan M tambah N-nya itu menyatakan apa, gitu. Kita coba jabarkan, ya. Berarti kalau kita punya bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C, ini kalau kita jabarkan ini sama dipakirkan jadi berarti 1 per A dikali dengan AX tambah M dikali dengan X tambah N ini sama dengan 0. Nah, jadi kita jabarkan ruas kanannya. Berarti kalau ini kita ruas kiri tetap, nah, berarti kita jabarkan ruas kanan dulu. Ini sama prinsipnya, ya. Jadi Ya. eh, kita uraikan ini dengan ini, ya. Kemudian ini dengan ini, kemudian yang lainnya lagi ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, ini kalau kita uraikan berarti kan AX kali AX kan, berarti kan kita peroleh A kuadrat X kuadrat tak? Ya. Nah, sekarang berarti ditambah. Nah, di sini kalau kita uraikan AX ditambah N, ya, ini kan suku AX dikali dengan N kan AXN. Hmm. Yang ini M kali AX kan muncul MAX. Berarti kan ada suku yang sama dong. Ya, berarti Ya. AX kan sama toh. Ah, Berarti saya bisa tulis bahwa M tambah N dikali dengan AX toh. iya. Oke. Nah, kemudian eh, apa lagi yang kita bisa uraikan di sini? Nah, di sini ditambah dengan suku yang tersisa kan M kali N toh, konstantanya. Bisa ini. Hmm. Ya. Berarti M kali N. Ini sama dengan 0. Nol. Nah, ini kalau kita uraikan kan dikalikan ini semua kan, kali seper A semua gitu, ya. Jadi kita akan peroleh di sini kesamaan bahwa eh, kalau ini dikali seper A berarti ruas kirinya jadi X kuadrat tetap, ya, BX ditambah C dikali seper A semua berarti jadinya ini sisa AX kuadrat toh. Hmm, iya. Oke. Nah, berarti suku yang ini kali A toh, ini itu jadinya apa? Sisa M tambah N kali X toh. Hmm. Hmm. Oke. Ya. Berarti yang M kali N ini kan jadinya M kali N per A kan. Ya. Ini sama dengan 0. Ada di sini kita akan bisa simpulkan. Jadi polinom bentuk kuadrat yang di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan.
Berarti ini sudah sama ya. X kuadrat X kuadrat. Oke. Berarti koefisien X-nya di sini itu menyatakan yang ini dong. Ini sama ya. Jadi C itu ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa ini ya bahwa M tambah N itu sama dengan B itu Ah, masing-masing. Kemudian dari sini kita bisa peroleh bahwa kalau M kali N per A sama dengan C, berarti kita bisa simpulkan bahwa M kali N itu sama dengan A kali C ya. ya, Berarti M kali N sama dengan A dikali dengan. C. Jadi kalau yang tadi kan M kali N kan sama dengan C karena A-nya satu toh. Mm-mm. Nah, tetapi yang tetap itu adalah koefisien X-nya tetap M tambah N gitu ya. Ya. Jadi seperti itu fondasi berpikirnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita terapkan ini untuk memecahkan soal yang bentuk kuadrat yang koefisien A-nya itu tidak sama dengan satu. Ya, sebagai contoh. Sampai sini jelas ya? Jelas. Nah, sebagai contoh ya. Misalkan faktorkan eh, misalkan 3x kuadrat dikurangi dengan 4x dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa solusinya? Jadi bentuk ini ya, kita bawa ke sini, bawa ke bentuk ini, bawa ke situ. Berarti kita harus mencari berapa M dan berapa N, dah. Mm-mm. Nah, mencari dari sini kita bisa lihat bahwa eh, M tambah N, sorry, berarti kalau sebuah bilangannya, kalau dijumlahkan, itu sama dengan koefisien B. Koefisien B-nya berapa? Minus 4, dah. Dari sini Mm. kita bisa peroleh bahwa di sini adalah A-nya 3, di sini koefisien X-nya itu adalah minus 4, dan konstantanya di sini adalah minus 7. Berarti berarti kalau dua buah bilangan, kalau saya jumlahkan berarti hasilnya harus sama dengan koefisien X-nya. Berarti harus sama dengan min 4. Kemudian kalau kedua bilangan tersebut saya kalikan, itu harus hasilnya adalah A kali C. Hasilnya adalah berarti 3 kali min 7. Berarti hasilnya harus minus 21. Nah, artinya cari faktor-faktornya min 21 yang apabila dijumlahkan faktor-faktor linearnya, faktor-faktornya nilainya min 4. Bilangan apa yang memenuhi? 3 dan min 7 ya. Iya. Berarti di sini 3 ya. Ini min 7. Berarti 3 min 7. Ya, berarti yang satu tuh. Berarti kan jadinya tinggal ini saja seper A dikali X tambah M dikali X tambah N ya. Ya. Masukkan aja. Terserah mau yang mana M-nya, mana N terserah karena sifatnya dia komutatif. Nah, berarti 3x kuadrat dikurang 4x kurang 7 sama dengan 0. Ini akan sama dengan seper A berarti sepertiga dikali A-nya 3x. Misalkan tambah 3 ya. Terserah mau Mm. ini juga sama untuk balik tidak apa-apa karena sifatnya komutatif dikali dengan 3x ditambah 3x kurang 7 sama dengan 0. Seperti itu. Ya, bisa ya. Ya. Jadi
Prinsipnya kayak gitu. Kira-kira bisa ya kalau untuk faktorisasi ya. Ya, Nah, sekarang kalau sudah bisa memfaktorkan berarti bagaimana kita mencari solusinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang bentuk yang pertama ya. Kita lanjutkan sekarang setelah kita uraikan jadi faktor-faktornya itu berarti sekarang bagaimana mencari solusinya? Berarti kita terapkan yang teori yang ini, yang ini ya, kita terapkan yang teori yang ini. Tunggu saya kasih contoh lagi ya. Saya carikan contoh terkait dengan memfaktorkan. Ini contohnya itu kan seperti ini. X kuadrat plus 7x plus 6. 4261. Oh ya udah jelas. 6 dan pakainya di X plus 6 X plus 1 Ini untuk berapa? A. Berarti jadinya apa? Jadinya X adalah plus 1 X plus 6. betul. Ya. Jadi dengan sendiri akan terbangun. Tinggal melihat, oh Bcn X-nya satu, X kuadratnya satu. Berarti cari bilangan yang eh, apabila dikalikannya itu hasilnya 6 positif 6 dan kalau dijumlah positif 7. Berarti satu dan 6 ya. Langsung saja. Kalau Ya, yang berikut, yang 2 5 6 berarti 3 sama 2. X ya, plus 2 X plus 3. X plus 2, X plus 3. Betul. Kalau yang bagian ini, 3 sama 3 X plus 3 kuadrat. ya berarti jadinya adalah X tambah 3 pangkat 2. 2. Ya. Nah, ya. Jadi dengan sendirinya itu intuisinya terbangun itu. Eh, nah, sekarang bentuk yang lainnya. Penyederhanaan. Misalkan ini. Oke. 54 itu 9 sama 6. Dengan min 3 berarti yang A bagian pembilangnya X min 9 Mm-mm. dikali X min 6. X plus 6 sorry. Berarti yang ini yang pertama berapa? X min 9 dikali X plus 6. X min 9 kali X plus 6. Ya. Ya, Yang bawah X udah langsung tinggal dicoret X 9 nya X min 9 nya. berarti bentuk sederhananya ya ini konon X plus faktor 6. terus ininya ya. Mm-mm. X plus 6. Jadi hati-hati bahwa ini maknanya bukan berarti di dicoret ya. Ada nilai X yang tidak boleh.
Berarti di sini mengisyaratkan bahwa ini bisa dilakukan pada saat X-nya tidak sama dengan 9. Karena kalau X-nya sama dengan 9 kan pembaginya nol. Dan Hmm. pembagian dengan nol itu tidak didefinisikan. Jadi ini yang harus dipahami ya. Nanti kalau belajar fungsi rasional akan ada di situ ya. Jadi harus dicatat bahwa ini dicoret bukan berarti ini ya ada yang Hilang. bisa hilang, bukan. Karena dia Hmm. merupakan faktor yang sama gitu itu maksudnya. Ya. Kemudian bagian B, PX plus 12 itu berarti 6 sama 4 sama 3 berarti. 4 sama 3 berarti X plus 4 mm-mm, X min 3. X min 3, Udah, X plus 4. Berarti yang sederhananya ya X min 3. nah, bisa yang ini ya. Hmm. Kemudian yang bagian C, Ah, 9. Berarti X min 3 kuadrat, ah, coret, terus dapatnya X min 3. di sini ada X min 3. Berarti ini bentuk sebenarnya kan di atas ada X min 3, di bawah X min 3 berarti ya sisa X min 3. Ah, Nah, ini eh, salah satu cara untuk melihat bahwa kalau kita punya bentuk faktorisasi ya, penyederhanaan bentuk bentuk pecahan ya. Jadi kalau di atasnya itu adalah pembilangnya merupakan berderajat 2 dan penyebutnya itu berderajat 1, maka otomatis pembilangnya itu punya salah satu faktor sekutu atau common factor dengan penyebutnya. Bisa dinotis di sini ya. iya, Jadi pada saat ini bisa disederhanakan, maka bentuk yang pembilang itu punya common factor atau faktor sekutu dengan penyebutnya. Ini kan otomatis yang bentuk ini kan pasti punya faktor sekutu yang mana? X kurang 9. Jadi sisa dicari suku sisanya gitu. Nanti itu akan sama kayak gitu. Jadi kayak ini kalau bisa disederhanakan pasti yang X kuadrat tambah X kurang 12 itu pasti punya faktor sekutu dengan eh, penyebutnya. Berarti dia punya faktor X tambah 4. Ini ya. Demikian pula dengan yang bagian C. Itu bisa dinotis seperti itu. iya, Ya. Bisa ya? bisa. Ya. Oke. Kita lihat contoh lain lagi ada tidak ya. Ini ekspresi yang lebih ini ya. Kita menggunakan dasar-dasar yang tadi. Jadi ini melibatkan bentuk yang irasional ya, bentuk akar. Nah, ingat tadi kan ada tadi yang melibatkan difference of perfect square ya. Iya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi untuk menyederhanakan ekspresi ini, idenya adalah kita lihat bahwa pembilangnya itu merupakan bentuk kuadrat ya. Mhm. Sedangkan penyebutnya itu merupakan bentuk linier. Nah, artinya logik berpikirnya kan ini sama kalau kita mau menyederhanakan pecahan misalkan. Misalkan saya punya pecahan 4/6 ya. Jadi 4 dan 6 ini kan eh, masing-masing dia punya faktor sekutu ya. Jadi 4 itu kan saya bisa tulis 2 kali 2. 6 itu kan 2 kali 3. Jadi faktor sekutunya yang mana? Yang ini. Jadinya sederhananya 2/3. Nah, ini sama logik berpikir ini kita pakai ke sini. Jadi kalau sebuah bentuk rasional atau bentuk pecahan, jika bisa disederhanakan, maka pasti bentuk pembilang dan penyebutnya itu punya faktor yang sama. Nah, ini sama dengan ini. Nah, berarti bentuk pembilangnya ini punya faktor X tambah akar 7. Sisa dicari sisanya gitu. Gitu. Ya. Nah,
Bisa yang bagian A? Eh, Ingat ide tadi bahwa selisih kuadrat ya. Ingat, iya, kita punya kalau kita punya A kuadrat ya, pangkat B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B kali selisihnya. Jadi jumlah kali selisih. Ya, kita pakai itu saja. Jadi ekspresi X akar 7 itu kan saya bisa 7 itu kan saya bisa tulis menjadi akar 7 pangkat 2. iya. Nah, D-nya di situ. Nah, berarti yang ini bagaimana? Jadi X Berarti kuadrat. yang X Hmm? plus akar 7-nya diakarin 2, terus dapat X kuadrat plus 7. Berarti bentuk yang ini ya, pembilangnya ini itu bisa ditulis menjadi, kan bisa tulis jadi X pangkat 2 dikurangi dengan Akar 7, pangkat 2. bagi dengan X tambah akar 7. 7. Nah, di atas bentuk pembilangnya kan merupakan bentuk difference of perfect square. Berarti kan jumlah dan selisih. Hasilkannya adalah jumlahnya dan hasil selisih. Berarti dari sini bisa ditulis bahwa ini A-nya ya, X-nya itu adalah A, berarti di sini adalah X, dan B-nya itu adalah akar 7. Berarti X ditambah dengan akar 7 dikali dengan X dikurang akar 7 dibagi dengan sorry, ini adalah akar 7 dibagi dengan X tambah akar 7. Berarti ada common faktornya yang mana? Yang ini. Ya, berarti jadinya adalah sisa X kurang akar 7. 7. Kalau bagian B, Bagian B berarti tinggal X. X-nya yang dikuadrat, terus minus akar 10 kuadrat. nah, idenya sama juga. Berarti eh, yang 10 dengan akar 10 kan 10 itu saya bisa dapatkan dari akar 10 pangkat 2 kan. Iya, Nah, idenya di sini berarti yang di atas itu kan X kuadrat dikurangi dengan akar 10 pangkat 2. akar 10 pangkat 2 ya. Berarti diperoleh, ini sama juga. Berarti bentuk pembilangnya itu saya bisa tulis X kuadrat dikurangi dengan akar 10 pangkat 2 kan. X kurangi Mm. akar 10. Nah, berarti ini kan bisa bentuk selisih kuadrat ini, difference of perfect square, berarti sama dengan A tambah B kali A kurang B. Berarti A-nya adalah X, B-nya sendiri akar 10. Berarti X ditambah akar 10 dikali dengan selisihnya dibagi dengan X kurang akar 10. Berarti common faktornya itu kita peroleh yang mana? Yang ini. X per Berarti sisa X X tambah akar 10. per 10. Ya. Bagian C kira-kira gimana? C berarti X kuadrat minus akar 12 kuadrat. Hati-hati. Jadi 12 itu ada pasti ada kaitannya dengan 2 akar 3. 2 akar 3 berarti 12 itu 12 per 2 akar 3-nya langsung. Hmm,
Berarti ya 12 itu saya bisa peroleh dari 2 akar 3 kan? Iya. Berarti Berarti jadi X, X kuadrat minus 2 akar 3. Langsung gitu berarti. berarti yang bagian C itu kan ini ya. Berarti yang sorry. Jadi yang 2 akar 3 itu kan ini sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2 akar 3 pangkat 2 dikurangi dengan X tambah 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 12 ya. Hmm. Nah, berarti jadinya apa? Berarti di atas ya selisih kuadrat lagi. Berarti X tambah 2 akar 3 dikali dengan X kurang 2 akar 3. Berarti 2 akar 3 dibagi dengan X Eh, tambah 2 akar dua 3. kali. Ada lagi yang faktor common faktornya, faktor sekutunya yang ini. Hmm. Ya. Nah, berarti ya sisa ini X kurang 2 akar 3. Bisa ya? Ya, Ya, oke. Itu jadi saya rasa untuk faktorisasi mungkin sudah cukup di situ. Nanti eh, saya kasih lagi satu soal yang cukup menarik ya. ya, Habis ini. Ini ya sama saja sih sebenarnya. Kira-kira gimana? Jadi kita disuruh menunjukkan bahwa bentuk ekspresi sebelumnya itu bisa disederhanakan menjadi T tambah 7 per 10. Gitu. Nah, berarti sisa disederhanakan ya. Jadi bentuk yang pembilangnya itu yang ini ya. Ini dengan ya, ini harus dicari faktor-faktor linearnya. ya. Sama ini. T per T min T min 7 T plus 7. Oh, ya. T akar 2 min 4 per. Yang tadi berarti eh, jumlahnya minus 5 dan hasil kalinya min 24. Ya, nah aku tulis dulu. Yang jumlahnya min 5. Min 8 T min 42. Oke. Yang T kuadrat min 49 bisa jadi T min 7 T plus 7 per 5T min 40 itu 5 5 T min 8 dikali T kuadrat min 5 T min 24 berarti 24 itu 3 sama 8. Nah, Hmm? 38 berarti minus 5 minus 8 T plus 3 per 2T akar 2. Hmm, 2T akar 2 itu bisa langsung sederhanain aja. T kuadrat T kuadrat min 8 min 4T min 1 21 berarti 3 sama 7 berarti T min 7 T min 7 T plus 3
Jadi untuk membuktikan itu kita lihat juga yang mau ditunjukkan dari yang diketahui ya. Ya. Iya. Nah, berarti kalau diperhatikan bentuk yang saya rasa kalau untuk bentuk pembilang tidak ada masalah ya, itu difaktorkan toh. Nah, Heeh, ini udah. yang bentuk penyebutnya itu eh, kan ada di situ faktor 5T kurang 40. Nah, Iya. 5 dengan Oh, ini 40 itu kan udah itu punya dapat. faktor toh. Iya, udah. Nah, berarti eh, limanya kita Nah, bisa keluarkan ya. iya. Berarti Nah, ini udah nemu langsung jadinya T plus 7 pembilangnya per 5 kali 2. ya betul. Berarti 10 ya benar udah. Jadi kalau kita ini ya, berarti ini kan bentuk selisih kuadrat ya. Berarti T Ya. kurang 7 T tambah 7. Ini ya. Ya. Jadi yang A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A tambah B, A kurang B. Nah, ini masuk. Berarti sini kita bisa buat bahwa T kurang 7 T tambah 7. Terus Nah, yang ini bawah 5 kok. Oh ya. T minus 1. 4 yang hasilnya T min 8 T plus tambah 3. 3 ya. Berarti T Ya, kurang 8 T plus plus 3. 3. Nah, hati-hati. Yang di sini 5 dengan 40. 5 kali T min 8. Ya betul. Ini kan bisa disederhanakan jadi 5 kali T T kurang. min 8. Ya. Yang ini 2 8 4 minus 4 2 itu kan duanya bisa keluar gitu. Nah, bisa disederhanain jadi Jadi T 2 kali kuadrat min 4T min 21. 4 T kurang 21. Berarti ini yang kita faktorkan. Yang Dapatnya yang T min 7 T plus 3. nah, betul T min 7 T plus 3. Udah coret semua. Ada Sisa kan T plus faktor berarti 7. ini ya. Ini dengan ini Ya, ketemu. min Ini dengan 7 ketemu. Ini plus dengan 3 ketemu. dapat T plus 7 per 5 kali 2. Ini dengan ini ya. Hasil Ini T plus 7 per 10. sama aja dengan T plus 7 Per 10. per 10. Ya. Nah, Jadi seperti itu nih itu. Jadi untuk menyederhanakan bentuk pembilang bentuk rasional atau bentuk pecahan itu adalah itu pasti antara pembilang dan penyebut itu punya faktor sekutu. Ya. ya. Sama juga logikanya pada saat kita menyederhanakan bentuk pecahan ya, biasa. Ini sama saja dengan kayak menyederhanakan bentuk pecahan yang tidak melibatkan variabel. Ini kan kebetulan bentuk pecahannya yang melibatkan bentuk variabel, tapi esensinya sama saja kalau Anda menyederhanakan itu 4/6 gitu. Tapi ini Mm-mm. dalam bentuk variabel gitu. Ya, Ya. jadi pasti dicari common faktornya. Oke, saya kasih contoh lain lagi ya. Saja. Nah, ini. Oh, A 2 AB. Oke, berarti variabelnya ada beda. Berarti yang pasti di sisi situnya plus B. Oke. Eh, aku tulis soalnya. Ini hati-hati. Jadi yang bentuk pertama itu pecahan di bagian pecahan gitu ya. Heeh. Ingat sifatnya kalau
pecahan, bentuk pecahan dibagi yang bentuk pecahan kan berarti yang dibalik. dibalik. Betul. Berarti itu dikali. Oh, berarti lah di. Oh, bentar. Ini berarti kalau dibalik, apakah si negatifnya jadi positif? Enggak tuh. Oh enggak. Jadi bentuk Tetap. dia di reverse saja posisinya ya, Oke. bukan tandanya yang berlainan, bukan. Tapi posisi misalkan dari awalnya sebagai pembilang, berarti pada saat dia dibalik berarti dia jadi penyebut. Menyebut. Ya. Ininya bertukar. Oke. Oke. Yang pertama itu A plus. Oh, itu 2B. A plus B. A plus Mm-mm. B. Ya, A plus B kuadrat berarti. Um, um, AB. AB jadinya 2 AB. Ah, benar kan? Terus per A. Aduh. A kuadrat plus AB per A something A plus B. Berarti anggap aja yang itu plus. A kuadrat 1AB. Oh, minus. Berarti yang ini minus. Jadinya berapa? A Dan minus B. A plus B. Enggak. Apa ya? A minus 1. nah berarti kita eh, ini kita langsung balik posisinya supaya mudah ya. Yang Supaya mudah pekerjaannya berarti yang ini kita tulis ulang ya. Berarti A kuadrat A ditambah plus B. A AB minus B. dengan A Baik, itu kuadrat. yang menyebutnya. Yang baik tadi udah balik. Jadi kalau ini berubah karena bagi kalau dia dirubah jadi kali ya. Jadi ini bentuk ini setara dengan perkalian Kali. ini dibalik ya A kuadrat dikurang AB bagi dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi bentuk ini sama dengan ini ya. Ya. Oh, oke, oke. Nah, Berarti A bisa disederhanakan gitu. min B, oke. Hmm, Supaya lebih mudah. Berarti yang itu A. Ya, A bentuk plus itu ya. B. Jadi yang ini suku yang ini kan sama dengan A ditambah B pangkat 2 toh. Ya. Nah, yang di bawah ini kan dia punya suku yang sama. Masing-masing ada A di sini kan. Berarti saya Heeh, bisa katakan A dikali A tambah B. B. Nah, Oh berarti ya. oke, dikali Terus dengan dikali A mm-mm, dikali A min B betul. per A plus B A min B. Di sini adalah A plus B, A min B. A min B. Ah, udah coret, coret, AB-nya coret, Kita coret, ini ya. coret, Jadi, coret. Berarti A per A mm-mm, ini kan sama dengan 1. nah, Udah, ini dengan ini kan A kuadrat A tambah B kuadrat kan. Ini dengan ini ya, habis. Ini dengan udah ini coret. habis. Berarti sisa satu kali satu. Ya, Sama seperti itu. udah. Jadi untuk menyederhanakan bentuk yang tadi itu adalah ada satu yang saya lupa tadi tuliskan ya. Jadi selain dari bentuk selisih tadi ya, itu sangat berguna sekali itu. Yang bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A ditambah B, A kurang B, kali A kurang B. Yang kedua itu bentuk yang ini eh, A ditambah B pangkat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2B tambah B kuadrat.
Ini bentuk-bentuk ini paling tidak harus di luar kepala ya, Ya. harus di. Nah, itu untuk yang eh, faktorisasi, faktorisasi bentuk kuadrat. Mungkin masih ada contoh yang lebih. Ini saya kasih lihat dulu. Oke, ini pecahan ini. Kira-kira kalau gini sih kayak gimana? 2x plus 3. Pertanyaannya itu sederhanakan bentuk ini. Oh, Jadi ini sama kayak menyebelahkan pecahan gitu. Berarti kalau logikanya, basicnya itu kan kalau kita menyebelahkan pecahan yang langsung melibatkan bilangan bulat, itu kan kita harus cari eh, ya. disamakan penyebutnya ya, yang Hmm. mencari KPK-nya gitu. X Ini plus prinsipnya 3. sama, prinsipnya sama. Berarti yang suku yang pertama ini adalah di sini faktornya sudah linier. Berarti yang Oke. ini harus kita cari faktorisasi liniernya. Terus Ya. faktor Jadi, adalah kurang. ya +3 - 4. Berarti yang ini jadinya apa? Ini jadinya, ini kalau kita, ini ya kita tulis ulang, 2 dibagi X tambah 3 tambah dengan Ditambah X. X. Jadi di sini X ada, min 4. X plus 3. kita tulis X tambah 3 X minus 4 sama saja ya. Ya. Kita berarti untuk menjumlahkannya kita cari penyebutnya ya. Ya. Sama Berarti sama dengan, penyebut ini dah ya, langsung aja pakai yang kedua. X tambah 3 Terus X tambah 4 gitu. Nah, sama berarti X tambah 3 kali X kurang 4 bagi ini kan jadinya berapa? Jadinya X min adalah 4. 2 kali X kurang 4 toh? Heeh. Oh ya, 2x min 4, sorry. 2 kali X kurang 4 2 ditambah X dengan 4 ditambah X. X sendiri. Nah, berarti Jadinya 3x min 4 3X minus 4 dibagi dengan per X X tambah plus 3. 3 X min 4. Ya. Sama saja yang kedua. Ya. Yang kedua jadinya apa itu? Yang kedua berarti 4 4 X tambah 2 X plus ditambah 2 tambah 3x 2X dibagi X dengan kuadrat min 7x min 18. kira-kira dia ini Berarti adalah pakai 9 sama plus min 9 plus 2. berapa itu? Pasti pasti dia punya faktor, Ya, sama. X tambah 2 pastinya. Terus Nah, min 9 sisanya. berarti jadinya adalah X tambah 2 4x min 36 berarti sama saja ditambah adalah penyebut ini ya, di X tambah 2 X kurang 9. 3x. Yang ini kan jadinya adalah 4 kali X kurang 9 ya, Jadinya ditambah dengan min 36, 4x min 3. jadinya Jadi berapa itu? 4x 4 sama 3x berarti 7x min 36 36 dibagi per dengan x plus 2 x min 9. X min 9 ya. Jadi udah dapat ini ya intuisinya untuk faktorisasi ya. Ada yang mau ditanyakan sekitar ini? Aman. Aman ya. Oke, saya rekap kembali. Jadi untuk faktorisasi kita kita belum masuk ke yang kedua yang melengkapkan. Mungkin
untuk yang melengkapkan kuadrat dan menggunakan formula ABC itu kita bisa pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan malam ini? Enggak kan ya? Ya, oke. Nanti ini catatannya saya akan share ya. Saya akan Iya. bagi. Oke, kalau begitu next meeting berarti Selasa ya? Selasa depan, dah? Balik lagi Selasa dan Kamis lagi. Oke, oke, oke. Berarti kita pertemuan berikutnya kita lanjut ke melengkapkan kuadrat dan formula ABC, kemudian sekaligus kita bahas contoh-contoh soal yang lebih menarik. Ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi Om, wabarakatuh. ini aku dapat 1 jam 27 menit. Ya, oke, oke. Oke, Ya, terima kasih. so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.